Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir lokasi dan juga seluruh peserta yang hadir secara daring. Yang terhormat kepada Sekretaris Dewan Pembina Witila, Ibu Dia Waria. Yang kami hormati Bapak Sugiharto Santoso, yang biasa disapa Bapak Hoki, selaku pendiri Witila dan juga menjabat sebagai Ketua Umum Aktiknas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Yang kami hormati narasumber hari ini kepada Persatuan Republik Indonesia, pimpinan redaksi Witila, Bapak Hense Bronson Mandaji. Dan yang kami hormati narasumber hari ini kepada penanggung jawab Witila, Bapak Cepu Supriyanto. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang telah hadir lokasi maupun secara daring dalam acara hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul dalam acara hari ini, yaitu ngobrol bareng inspiratif yang bertemakan teknik penulisan berita, era promosi dan informasi ke depan melalui tulisan kamu sendiri sebagai storytelling. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Erika, mahasiswa Universitas Buddha Dharma, jurusan manajemen yang kini sedang magang di perusahaan PT Cyber Global Indonesia, dan akan ditemani Mbak Jana yang akan memandu acara siang hari ini sampai selesai nanti. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan. Yang kelima, materi. Yang keenam, tanya jawab. Yang ketujuh, dokumentasi. Yang kedelapan, penutupan dan dilanjutkan sesi ramah tamah. Marilah kita awali acara hari ini dengan doa yang akan dibina oleh saya. Marilah kita berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Yang sesi daring persilakan untuk Indonesia Raya. Acara selanjutnya kata sambutan dari Ibu Dia Waria selaku Acara selanjutnya kata sambutan dari Ibu
Dian Waria selaku Sekretaris Dewan Pembina Witila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, sepertinya untuk Ibu Dia. Apakah Ibu Dia sudah hadir? Baiklah, kita alihkan aja. Cara selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Rocky, saya kembalikan kepada Mbak Jana untuk memandu acara. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Ika. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu acara sambutan dari Bapak Insinyur Sugiharto Santoso SH yang biasa disapa dengan Pak Rocky, selaku pendiri Gotilang.com dan juga menjabat sebagai Ketua Umum Aktifnas Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita bisa menghadiri acara kegiatan pada siang hari ini. Tentu saya merasa turut bangga karena ternyata dengan persiapan yang cukup mendadak, semua bekerja dengan sangat cepat dan profesional ya, termasuk hari ini sebetulnya saya berhalangan, namun akhirnya tadi Bu Dia sebenarnya menghubungi saya dan Pak Hoki kan bisa online. Akhirnya saya bilang, oh ya saya bisa beronline. Dan kemudian saya minta tolong ke Mbak Dewi yang di Banyuwangi dan yang kemudian juga Mbak Iva ya, yang berdomisili di Aceh. Mereka dengan cepat sekali dalam waktu sekitar 25 menit sudah menambahkan gambar saya. Kita berikan aplaus dulu kepada para panitia yang sangat luar biasa ya, membantu mensukseskan kegiatan ini dan tim sangat bekerja dengan cepat. Kegiatan hari ini untuk mempromosikan juga untuk menjalin kerjasama untuk memanfaatkan media guetilang.com yang merupakan portal berita untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin menjadi citizen journalism ya, untuk menyuarakan aspirasi dan menyebarkan informasi secara cepat, transparan, dan terpercaya, tentu saja tetap beretika. Kami menyiapkan portal ini memang untuk masyarakat yang ingin menjadi citizen journalism. Sebagai catatan bahwa kita memang di era digital ini sangat terbuka peluang. Tadi saya sampaikan teman-teman ada yang di Banyuwangi, ada yang di Aceh, tapi kita bisa berkumpul. Mbak Dia, terima kasih sudah gabung. Saya izin duluan Mbak Dia. Dan Mbak Dia yang mengingatkan saya supaya bisa ikut join dengan online. Terima kasih Mbak Dia. Dan di era digitalisasi ini perlu diingat kepada teman-teman, adik-adik, sahabat bahwa dunia digital itu sangat luar biasa dan jejak digital kita itu ada di mana-mana. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini untuk mendapatkan informasi bagaimana cara menulis, berkarya di jurnalis dengan cara baik dan benar, tadi dengan cara beretika. Karena mungkin sampai kita nanti istilahnya meninggal dunia, jejak digital kita itu tetap masih ada. Jadi berlatihlah, belajarlah untuk melakukan hal-hal yang sangat positif di era digital. Karena tadi sangat bermanfaat, tapi juga kalau kita melakukan hal-hal yang negatif, maka berdampak sangat buruk. Jadi tadi juga saya sampaikan Mbak Dewi juga belum kenal dengan saya ya, tapi sudah membantu mereka mencari jejak digital saya kan sangat banyak. Jadi nanti diketik juga Sugiharto Santoso, mungkin akan muncul informasi-informasi jejak digital. Jadi kita harus taat, harus juga piawai dalam melakukan posting-posting kita di era digital ini. Kita membuka peluang sebesar-besarnya di Guetilang. Kami juga berterima kasih Mbak Dia juga berkenan bergabung di Guetilang yang punya relasi begitu besar ya, bisa membantu kita. Pada intinya di Guetilang kita memberikan edukasi, literasi mengenai dunia jurnalis sehingga kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak menyalahgunakan dan tetap sekali lagi dengan beretika, dan kita membangun dengan informasi-informasi positif dan
perlu kita ketahui bahwa wartawan, media adalah pilar keempat di demokrasi. Jadi kita merupakan salah satu tiang demokrasi dan juga penting untuk melakukan informasi-informasi melalui kemampuan kita karena kita tersebar dari Aceh sampai Papua, kita bisa memanfaatkan media ini dan kami bersama Mas Hince yang juga Ketua Umum SPRI, saya sebagai Wakil Ketua Umum, sebaliknya saya Ketua Umum Aptiknas, Pak Hince sebagai Wakil Ketua Umum di Aptiknas, dan kami juga telah mendirikan LSP Bidang Pers, juga dibantu Mbak Dia merupakan salah satu Dewan Pengawas di LSP Pers. Kedepan kita akan terus meningkatkan literasi tentang jurnalis, karena pasti akan sangat bermanfaat. Kami berterima kasih sekali kepada semua tim yang ikut terlibat mensukseskan acara ini. Mungkin saya tidak panjang, nanti waktunya cukup singkat dan kita mendengarkan sambutan dari Mbak Diah yang juga memberikan perhatian yang sangat luar biasa di media jurnalis. Terima kasih semuanya. Silakan Mbak Diah untuk melanjutkan memberikan wejangan kepada kami semua. Terima kasih. Waalaikumsalam untuk seluruhnya. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Sugiharto Santoso atau yang biasa disapa dengan Pak Hoki atas sepatah dua kata sambutannya. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Ibu Diawari. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Erika. Baik, terima kasih Mbak Tri. Acara selanjutnya atas sambutan dari Ibu Diawari selaku Sekretaris Dewan Pembina Media. Saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam kenal untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih, apresiasi yang luar biasa kepada saya, Diawari Anjari, selaku dari Sekretaris Dewan Pembina dari Getilang. Terima kasih dari Mas Oki, terima kasih dari Pak Hence, selaku dari Ketum DPP Serikat Pers Republik Indonesia, pimpinan redaksi Getilang. Terima kasih juga kepada Pak Cepu Supriyanto yang sudah bergabung juga. Luar biasa, acara kali ini adalah sebuah acara yang memang ini kalau menurut saya sangat penting. Apalagi dengan memasuki era digital ini, luar biasa semuanya bisa bergabung karena cerita sedikit tentang apa yang kita lakukan. Dan saya sendiri, kami dibesarkan dari sebuah ini ya, medsos awalnya gitu. Jadi orang awalnya tidak mengenal diri, tapi dengan adanya kekuatan digital, kekuatan medsos, dengan sebuah karya, dengan sebuah kiprah, itu sangat menentukan apa ke depan yang menjadi perform kita. Dan khususnya dengan acara ini, kami ingin melibatkan para generasi Z dan di sini milenial ikut terlibat. Kenapa? Karena uang digital ini bukan hanya untuk menjadikan diri kita ini sebagai ajang promosi, kita memperkenalkan diri, tapi ruang digital ini memberikan suatu juga usaha yang produktif, bagaimana kita ini menjadi seorang penulis, menjadi seorang entrepreneur, karena pers itu menurut saya juga sebuah usaha produktif juga ya. Karena di situ kan akan terbina suatu kinerja kolaborasi dengan semua segmen dan di sini juga suatu program yang menurut saya sangat menarik sekali karena tanpa ada kita ini didampingi, kita ini nggak akan tahu diri kita ini akan mana arahnya. Dan diri kita ini nanti bagaimana ini menjadi seseorang yang memang kita ini menjadi seseorang yang sesuai dengan kemampuan kita, tapi talenta yang kita punya ini harus ada pendamping. Makanya kami support di acara ini, khususnya bagaimana nanti kita ngobrol bareng, inspiratif, bagaimana teknis penulisan berita, dan di sini adalah era promosi dan informasi ke depan melalui tulisan kamu sendiri sebagai storytelling. Karena saya sendiri setiap pagi saya pasti upload. Saya pegang HP, saya upload bagaimana kegiatan saya hari ini, apa yang sudah kita lakukan di hari ini, dan apa ke depan yang akan kita lakukan. Karena secara tidak langsung, kita juga memberikan informasi kepada relasi kita. Dan pastinya dari storytelling yang kita berikan ini,
orang akan melihat bahwa kita punya aktivitas, bahwa kita punya informasi. Disitulah nanti relasi-relasi yang ada di dalam grup, misalkan di dalam HP, contoh simpel, kita punya WA. Nah, storytelling ini menjadi kekuatan. Kita punya Instagram, kita punya mungkin Twitter, kita mungkin Facebook ataupun apa media lain sebagai sarana medsos kita atau akun kita ini sebuah kekuatan dahsyat menjadikan energi baru untuk diri kita sendiri menjadi seseorang yang akan luar biasa ke depan gitu. Saya berharap di sini bukan hanya sekali ini kita bisa berdiskusi karena teman-teman yang ikut terlibat di acara ini kami memohon agar di sini memberikan juga edukasi kepada yang lain karena kita di sini adalah satu sama yang lain terkorelasi, saling menguatkan bagaimana kita ini menjadi seseorang diri kita yang luar biasa. Mungkin itu salam luar biasa dan apresiasi kami. Saya berharap rekan-rekan semua ikut dalam acara ini sampai selesai. Terima kasih untuk semuanya dan kami berharap lahirnya inspiratif ini adalah bentuk dari kepercayaan kemampuan diri kita bahwa kalian ke depan akan yakin menjadi seseorang yang luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dia dan Bapak Rocky atas dua katanya. Baiklah Bapak Ibu hadirin, kita akan memasuki acara inti pada siang hari ini, yaitu materi yang akan dibawakan oleh narasumber hebat. Beliau adalah pimpinan redaksi Bitilang Persatuan Republik Indonesia. Izinkan saya untuk membacakan profil beliau. Riwayat pendidikan beliau di Stiba Bumi Beringin Manado, lalu lanjut ke SMA Negeri 1 Manado, lanjut di SMP Frater dan Basco Manado. Lalu beliau juga mengikuti organisasi di anggota PWI Sulawesi Utara, lalu pernah juga ketua DPD SPRI, lalu pernah mengikuti organisasi pelaksanaan tugas sekjen DPP SPRI, lalu menjadi ketum DPP SPRI, lalu menjadi sekretaris Sekber Persatuan Indonesia, lalu pada tahun yang sekarang menjabat menjadi ketua DPP SPRI. Pengalaman kerja beliau: Ketum DPP Serikat Persatuan Republik Indonesia, staf khusus Wali Kota Manado, pemimpin redaksi Indoperscom, pemimpin redaksi Ungkaptom, lalu pemimpin redaksi TV 5 Dimensi, lalu kepala perwakilan Pasifik TV Jakarta, wakil pemimpin redaksi Pasifik TV Manado, redaktur harian Patroli, lalu pemimpin redaksi harian Kawan Muar, lalu yang terakhir reporter tabloid. Beliau juga mengikuti informal education, yaitu pelatihan Azure Competition BNSP tahun 2021, lalu mengikuti the refreshing course of ISO, lalu mengikuti Computing Reporting Workshop British Council pada tahun 2004. Dan sekarang marilah kita sambut Bapak Henze Bronson Mandadi yang akan menyajikan materi siang hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan hadirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sekalian yang saya hormati Sekretaris Dewan Pembina Bitilang Ibu Diawari, Ketua Umum Aptiknas, dan juga sebagai pendiri Bitilang Bapak Sugiarto Santoso, dan yang saya hormati rekan saya Mas Cupu, Joni wartawan senior dan sudah malang melintang di banyak kesempatan di dunia jurnalistik maupun di
event-event organisasi dan sebagainya, dan saat ini adalah direktur di perusahaan yang mendirikan Gue Tilang. Nah, kami melaksanakan pelatihan hari ini tujuannya adalah untuk memberikan satu gambaran dan masukan, peningkatan skill bagi teman-teman wartawan, dan ada beberapa mahasiswa magang. Nah, kebetulan di Cybers Academy itu ada mahasiswa magang dari beberapa universitas, ada yang online, ada yang hybrid datang langsung ke lokasi. Nah, kita memberikan satu gambaran tentang standar dasar-dasar jurnalistik, karena pelatihan hari ini kita menggunakan standar kompetensi kerja khusus. Kita memberikan satu gambaran tentang standar dasar-dasar jurnalistik, karena kita memberikan satu gambaran tentang standar dasar-dasar jurnalistik, karena pelatihan hari ini kita menggunakan standar kompetensi kerja khusus yang sudah diregistrasi di Kementerian Kerjaan RI, yang menjadi skema di LSPPR. Nah, bahan ini yang kemudian saya sebagai pemateri menyampaikan itu sebagai dasar-dasar, sehingga ketika misalnya teman-teman ada yang wartawan, ada yang calon wartawan mau ikut sertifikasi, dia ngambil dasar-dasar. Setelah itu mungkin ada pendalaman materi. Tapi intinya bahwa hari ini kami akan mencoba membawa materi tentang penulisan naskah berita. Tapi sebelumnya kita akan mengurai sedikit tentang mekanisme keredaksian. Di redaksi itu kan dari standar kompetensi ini ada 5. Ada merencanakan dan mengusulkan topik, itu artinya setiap wartawan kalau dia meliput itu harus ada perencanaan dulu dan usulan. Bukan tiba-tiba ujung-ujung dia langsung datang ke lokasi liputan tanpa ada persetujuan dari Pemret ataupun redaktur. Nah, itulah kompetensinya seorang reporter, dia harus mengusulkan. Mengusulkan itu kan bukan ujug-ujug tiba-tiba oh ya usulan A, B, C, D. Tentu dia ada referensi. Nah, seorang reporter itu dia harus mampu mengumpul referensi-referensi terkait informasi yang sedang hangat atau yang benar-benar tersembunyi yang tidak diketahui publik. Karena informasi-informasi menarik itu yang menjadi keinginan pembaca dan pemirsa kalau dia televisi. Nah, dari situ kemudian dia mencari dan mengumpulkan, dia liputan. Setelah mengusulkan, dia liputan. Nah, liputan itu kan pasti harus diketahui oleh redaktur sama Pemret. Redaksi harus tahu. Kemudian di dalam liputan itu ada namanya kompetensi melakukan wawancara dengan narasumber. Setelah itu, setelah liputan, dia menulis berita. Nah, kompetensi menulis berita itu nanti akan kita dalami sebentar. Nah, dalam menulis berita itu, kompetensi dan kemampuan skill terakhir dari reporter itu setelah dia menulis berita, semua yang dia tulis dari rangkaian dia liput, usul berita, liput dan sebagainya itu, final check adalah dia membaca berita itu, dia edit sendiri. Nah, itulah yang akan kita utarakan hari ini, tapi lebih stretching kan menulis berita, karena ini yang paling penting. Kemudian di dalam membuat perencanaan liputan itu tentu ada tiga bagian, ada membuat perencanaan, menentukan liputan, dan menyiapkan bahan liputan. Nah, di dalam alur perencanaan liputan itu ada rapat. Biasanya di redaksi itu, wartawan itu ada rapat redaksi. Kalau rapat redaksi zaman dulu, waktu kita mulai masuk di media cetak, kita kan dulu belum ada online, itu wajib datang. Pagi datang, rapat redaksi, mengusulkan, disetujui oleh redaktur pesanan Pemret, lalu setelah itu kita liputan. Nah, di situ kemudian ada namanya rapat proyeksi berita setelah kita liputan. Jadi hasil liputan itu diproyeksikan. Mana yang naik headline, mana halaman headline di halaman kan kalau dulu koran itu halaman 1 itu kan itu ada headline-nya, mana berita paling utama. Nah, di masing-masing halaman ada juga berita utama masing-masing halaman. Cuma dengan adanya di media digital online pergeseran sedikit, tapi tetap ada namanya rapat redaksi. Rapat redaksi zaman now itu kan lewat WA, grup Instagram, Telegram itu dan sebagainya. Disitulah tempat misalnya orang rapat redaksi zaman now atau lewat Zoom. Nah, kadang-kadang kan orang nggak ketemu langsung, tapi dengan adanya kemudahan WA itu sungguh luar biasa nih teknologi sekarang ini. Nah, memudahkan orang tidak perlu datang. Dia misalnya kalau Jakarta yang semacet ini, kalau dia pagi ketemu dulu di Kelapa Gading, lalu kemudian dia meliput,